Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami, yaitu tentang gangguan tumbuh kembang anak yang meliputi perawakan pendek dan gangguan autisme pada anak. Yang dimana saya sendiri, Lita Agustina, dengan NIM 200110057, dengan teman saya Rita Nurmayanti dengan NIM 2110075. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi kami, yaitu adalah sebagai berikut. Baik, poin pertama yaitu perawakan pendek. Perawakan pendek atau short stature adalah tinggi badan yang berada di bawah persentil 3 atau sampai dengan 2 SD pada kurva pertumbuhan yang berlaku pada populasi tersebut atau kurva NCHS. Perawakan pendek dapat disebabkan karena berbagai kelainan endokrin maupun non-endokrin. Penyebab terbanyak adalah kelainan non-endokrin seperti penyakit infeksi kronik, gangguan nutrisi, kelainan gastrointestinal, penyakit jantung bawaan, dan lain sebagainya. Perawakan pendek dapat merupakan salah satu bentuk kurangnya gizi. Perawakan pendek usia dini berhubungan dengan kejadian kemunduran mental pada tingkat intelijensi anak, perkembangan psikomotor, kemampuan motorik yang baik, dan integrasi saraf-saraf neuron. Hubungan perawakan pendek dengan perkembangan motorik pada anak usia 2-5 tahun. Pada seorang anak dengan usia kurang dari 2 tahun, perkembangannya masih dikatakan belum stabil. Namun, ketika anak berusia lebih dari 2 tahun, perkembangan terutama perkembangan motoriknya akan meningkat pesat. Hal ini mempermudah untuk seorang anak diukur kemungkinan terjadi hambatan aspek perkembangan motoriknya saat berusia di atas 2 tahun. Dalam perkembangannya ditemukan beberapa faktor yang diperkirakan dapat menyebabkan kondisi perawakan pendek pada anak. Penyebab-penyebab ini kemudian dibagi menjadi 8 grup, yaitu endokrin, kromosomal, nutrisi, skeletal, idiopatik, penyakit kronis, iatrogenik, dan intrauterin. Berbagai penyebab tersebut paling sering terjadi saat masa pertumbuhan janin sampai anak berusia 2 tahun, sehingga perlu upaya khusus dalam mencegah terjadinya perawakan pendek pada anak sebelum berusia 2 tahun. 2,5 tahun, perawakan pendek pada anak dapat menjadi salah satu faktor resiko peningkatan angka kematian dan ketidakseimbangan antara fungsi-fungsi tubuh, misalnya kognitif, motorik, dan lain-lainnya. Poin kedua yaitu autisme. Secara harfiah, autisme berasal dari kata autos, diri, dan isme berarti paham atau aliran.
Jadi autisme dari kata auto sendiri secara etimologi yaitu anak autis adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan dalam dunianya sendiri. Seperti kita ketahui, banyak istilah yang muncul mengenai gangguan perkembangan autisme, yaitu autisme, yaitu nama gangguan perkembangan komunikasi, sosial, perilaku pada anak. Menurut Leo Kanner dan Saperger 1943, autis atau autis yaitu anak yang mengalami gangguan autisme. Autistic child yaitu anak autistik yang merupakan keadaan anak yang mengalami gangguan autisme. Jadi, anak autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang bersifat pervasif atau inko, yaitu meliputi gangguan kognitif, bahasa, perilaku komunikasi, dan gangguan interaksi sosial, sehingga ia mempunyai dunianya sendiri. Karakteristik autisme. Anak autisme mempunyai masalah atau gangguan dalam bidang 1. Komunikasi, 2. Interaksi sosial, 3. Gangguan sensoris, 4. Pola bermain, yang kelima perilaku, dan keenam emosi. Penyebab autisme adalah akibat terjadinya kelainan struktur sel otak yang disebabkan oleh virus rubella, toksoplasma, herpes, jamur, pendarahan, keracunan makanan, dan lain-lainnya. Faktor genetik, ada gen tertentu yang mengakibatkan kerusakan pada sistem limbik. Sedangkan faktor sensory interpretation error sampai sekarang belum terdeteksi faktor yang terjadi penyebab tunggal timbulnya gangguan autisme. Gejala-gejala autisme: 1. Interaksi sosial, tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri. Yang kedua, komunikasi perkembangan bahasa lambat, senang meniru atau membeu. Anak tampak seperti tuli. Yang ketiga, pola bermain. Tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, senang akan benda-benda yang berputar, tidak bermain sesuai dengan fungsi mainannya. Yang keempat, gangguan sensoris. Bila mendengar suara keras, langsung menutup telinga, sering menggunakan indera pencium dan perasanya, tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Yang kelima, perkembangan terlambat. Tidak sesuai seperti anak pada anak normal, seperti biasanya. Yang keenam, gejala di atas akan muncul atau tampak sejak lahir atau saat masih kecil pada beberapa anak sekitar umur 5-6 tahun. Gejala tampak agak kurang. Macam-macam terapi autisme. 1. Terapi wicara, 2. Terapi okupsisi, 3. Terapi bermain, 4. Terapi medikamentosa atau obat-obatan terapi, 5. Terapi melalui makanan, diet terapi, sensory integration terapi, auditory integration terapi, biomedical treatment terapi, hidroterapi, 10. Terapi musik. Bab 3 yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari makalah kami yaitu perawakan pendek dapat merupakan salah satu bentuk gizi kurang. Data WO menunjukkan tinggi anak Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan tinggi dari negara-negara lainnya. Perawakan pendek usia dalam berhubungan dengan kejadian kemunduran mental pada tingkat inteligensi anak, perkembangan psikomotorik, kemampuan motorik yang baik, dan integrasi saraf-saraf neuron. Anak autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang bersifat pervasif, yaitu meliputi gangguan kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan gangguan integrasi sosial, sehingga ia mempunyai dunianya sendiri. Layanan program
Layanan pendidikan pada anak autisme begitu beragam, antara lain kelas transisi, program pendidikan inklusi, program pendidikan terpadu, program sekolah di rumah, dan panti rehabilitas autisme. Bentuk layanan ini rasanya begitu cocok diterapkan bagi anak autisme tersebut agar ia kelak lebih mandiri dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.